Pada saat saya menyampaikan kepada anak-anak muda, apakah kamu tertarik pada partai politik untuk bergabung? Ternyata sebagian besar tidak. Tapi ketika saya tanya, apakah kamu tertarik jadi bupati wali kota? Tertarik jadi gubernur? Tertarik jadi presiden? Mereka tertarik. Jadi situasi yang mendorong mereka menjadi anak-anak instan, hari ini memang ya terimalah dengan lapang dada. Mungkin ini bisa memberikan motivasi kepada anak-anak muda untuk tidak segan-segan bergabung dengan partai politik. Dari 7 presiden kita sebelumnya, ada yang masuk melalui jalur militer, jalur birokrasi, jalur akademis, jalur kepala daerah, jalur bisnis, dan juga ada jalur keluarga. Kemudian ada juga jalur partai politik, seperti Bung Karno dan kalau terpilih Pak Ganjar. Catatan kecil kedua mengenai Pak Ganjar, dia akan menjadi Presiden Indonesia yang secara fisik paling tinggi. Yaitu kalau nggak salah 1,83 meter. Di setiap acara KTT yang dihadiri oleh Presiden Jokowi, saya senang melihat Presiden kita itu berdiri standing tall, ya, sama tingginya dengan kebanyakan pemimpin negara yang lain. Itu Pak Jokowi. Nah, nanti kalau Pak Ganjar lebih tinggi lagi. Saya tidak akan memberikan perkenalan yang panjang lebar mengenai Pak Ganjar. Kita semua sudah cukup mengenal. Namun izinkan saya untuk mengungkapkan 2 hal menarik yang belum banyak disampaikan di muka umum. Kalau nanti terpilih, Pak Ganjar akan menjadi Presiden Indonesia yang kedua yang mencapai jabatan top di negara ini melalui jalur partai politik. Kita mengenalnya mungkin Pak Ganjar sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah. Jadi tidak salah kalau kita menganggap bahwa dia menjadi capres melalui jalur kepala daerah. Seperti juga halnya Presiden Joko Widodo dan capres Anies Baswedan. Namun kalau kita tarik ke belakang, Pak Ganjar meniti karir politik dari bawah. Sebagai aktivis mahasiswa di Universitas Gadjah Mada lewat GMNI, kemudian masuk ke dunia politik di usia muda, 24 tahun, dan selanjutnya menjadi anggota DPR dari fraksi FPDI, 2004-2013, dan menjadi Gubernur Jawa Tengah 2013-2023. Banyak orang meniti karir politik melalui partai selama ini, tapi hanya satu di antaranya yang berhasil menjadi presiden. Itu pun 70 sekian tahun yang lalu, yaitu Bung Karno, lewat PNI. Pak Ganjar kalau terpilih menjadi presiden kita yang kedua yang meniti karir dari bawah melalui partai politik. Mungkin ini bisa memberikan motivasi kepada anak-anak muda untuk tidak segan-segan bergabung dengan partai politik. Dari 7 presiden kita sebelumnya, ada yang masuk melalui jalur militer, jalur birokrasi, jalur akademis, jalur kepala daerah, jalur bisnis, dan juga ada jalur keluarga. Kemudian ada juga jalur partai politik, seperti Bung Karno dan kalau terpilih Pak Ganjar. Catatan kecil kedua mengenai Pak Ganjar, dia akan menjadi Presiden Indonesia yang secara fisik paling tinggi. Yaitu kalau nggak salah 1,83 meter. Di setiap acara KTT yang dihadiri oleh Presiden Jokowi, saya senang melihat Presiden kita itu berdiri standing tall, ya, sama tingginya dengan kebanyakan pemimpin negara yang lain. Itu Pak Jokowi. Nah, nanti kalau Pak Ganjar lebih tinggi lagi. Bapak, Ibu, para hadirin sekalian, sekarang mari kita bersama menyimak pidato yang akan disampaikan Pak Ganjar mengenai pandangan dan rencana kebijakan luar negerinya. Pak Ganjar, kami berikan waktu maksimum 30 menit.
Setelah itu akan ada waktu sekitar 1 jam untuk tanya jawab dengan audiens. Bapak-bapak, ibu-ibu, siap-siap dengan pertanyaan-pertanyaan, boleh yang tajam dan sulit, karena kita akan tes calon presiden kita siang ini. Kepada Pak Ganjar kami persilakan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya minta maaf terlambat. Dan tentu saya sangat senang bisa diundang di CSIS dan hadir tokoh-tokoh CSIS yang saya cukup kenal satu persatu. Pak Hari, 89 tahun. Waduh, pasti sering ulang tahun. Kalau sering ulang tahun, panjang umurnya, pasti panjang umur ini. Dan tentu Pak Sofyan, Pak Yusuf, waduh, Pak Jisman, terima kasih semuanya. Pak Jose tadi sudah menyampaikan, Jose atau Yose? Jose ya. Dan tentu saya senang bisa berdiri di sini untuk menyampaikan apa yang kami gagas, kami pikirkan untuk bisa disampaikan dan didengar oleh audiens. Tentu kami senang sekali karena para duta besar atau perwakilan bisa hadir. Bu Penny, saya sekarang tinggal di Kuningan. Jadi kalau pagi saya lari-lari, saya lari di depan kantor kedutaan. Dari Belanda terima kasih juga sudah hadir. Aduh, dari Jepang terima kasih sudah hadir juga. Dan banyak sekali yang hari ini hadir. Beberapa di antaranya pernah bertemu saya. Dan Bapak Ibu teman-teman, saya sebenarnya beraktivitas di politik itu ada unsur hobinya pada saat itu. Karena waktu mahasiswa itu suasana anak mudanya membahana. Oh Pak Sulis, sorry ini. Pak Sulis ini duta besar atau antimpres? Atau temannya Pak Jokowi? Teman saya juga. Pada saat itu kami berpikir bahwa setiap kali kami demo, selalu saja responnya belum seperti yang kita inginkan. Maka betul pilihan saya adalah masuk partai politik. Masih PDI belum perjuangan pada saat itu. Dan kemudian itu saya sampaikan pada anak-anak muda yang banyak sekali tidak tertarik pada partai politik. Karena wajah partai politik seringkali menjadi ya banyak catatan lah begitu. Tapi itu buat saya tantangan dan sebuah pilihan. Sehingga pada saat saya menyampaikan kepada anak-anak muda, apakah kamu tertarik pada partai politik untuk bergabung? Ternyata sebagian besar tidak. Tapi ketika saya tanya, apakah kamu tertarik jadi bupati wali kota? Tertarik jadi gubernur? Tertarik jadi presiden? Mereka tertarik. Jadi situasi yang mendorong mereka menjadi anak-anak instan, hari ini memang ya terimalah dengan lapang dada. Tugas kita yang lebih senior untuk memberikan edukasi kepada mereka bahwa proses itu penting. Termasuk bagaimana memahami proses dalam politik luar negeri kita. Sehingga kita boleh punya kepentingan nasional, tapi kita tidak bisa mengabaikan karena kita hidup menjadi bagian dari dunia.